Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, tentunya masih di channel saya, Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani maupun jiwani, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan segera diangkat penyakitnya oleh Tuhan yang Maha Esa. Jadi belepotan ngomongnya, kok geding aku. Oke kawan-kawan, rekan-rekan, saudara-saudara, adik tolan, saya di sini akan menyampaikan atau berbagi pengalaman saya saat saya alami asam lambung kronis. Dari awal dulu ya, saya alami asam lambung itu seingat saya ya, karena ingatan saya juga terbatas. Itu kira-kira sekitar tahun 2016. Nah, saat alami asam lambung itu apa sih yang saya rasakan? Tentu di sini nggak perlu saya sampaikan seharusnya, karena Anda juga saya yakin saat mengalami namanya asam lambung pasti merasakan yaitu sensasi yang sama saya kira ya. Tentunya di sini juga pasti mengalami yaitu kecemasan. Nah, selain itu merasakan gejala di raga, terutama di lambung sebelah kiri, kadang juga sebelah kanan, cenut-cenut dan sebagainya, mual, ingin muntah, nggak nafsu makan, terus terasa melilit, kayak mau ini naik ke atas dan sebagainya, dan sempoyongan juga ada, keliengan juga ada, gitu. Nah, saat saya alami asam lambung itu, saya belum tahu kalau saya ini kena anxiety disorder atau psikosomatik atau apa. Saya juga nggak tahu, karena dokter penyakit dalam saya menyatakan bahwa saya kena asam lambung. Tentunya asam lambung di sini sudah kronis ya, karena sudah sempat mengalami yaitu takut mati ya. Ya nggak doyan makan, nggak nafsu makan, badan sampai kurus. Ketika saya alami asam lambung itu, berat badan saya turun drastis. Itu selama sekitar 2 bulan ya, kurang lebih 2 bulan. Itu berat badan saya turun hampir 10 kilo 10 kilogram ya, bukan 10 kilometer. Kok geding aku gitu, badan kurus, kering, pucat ya. Ya keringat dingin sering keluar, itu udah pasti. Karena begini ya, asam lambung itu kan gas ya, GET ya. Kepanjangannya apa GET itu saya lupa ya. Itu gas. Jadi yang namanya gas itu ya otomatis kalau kebanyakan di lambung kita ya, banyakan ya otomatis kita misalkan ya sering sendawa gitu, terus kadang keluar angin atau kentut. Nah, yang menjadi hambatan itu kadang itu nggak bisa buang angin atau buang air besar ataupun glegen atau sendawa. Nah, itu yang sangat menyiksa sekali kalau kita terkena asam lambung, nggak bisa begitu. Terus kalau sudah disertai dengan keringat dingin ya, ada datang rasa takut mati ya, takut segalanya. Nah, ini menjadi dilema. Pasti terutama saya juga bingung ya, bingung ini saya itu kena bener-bener kena asam lambung atau apa, karena kurangnya edukasi, kurangnya informasi tentang yaitu asam lambung yang disertai dengan kecemasan atau istilahnya anxiety. Kecemasannya berlebihan atau anxiety disorder. Nah, kurangnya pengetahuan, kurangnya edukasi, kurangnya informasi, ya kita akan bingung sendiri bagaimana ini dan sebagainya. Kadang kita berobat ke dokter, ini asam lambung, dikasih obat. Ya memang dikasih obat. Dikasih obat itu memang sedikit membantu, tetapi ya begitu lagi. Setelah obat gak kita minum, begitu lagi. Nah, setelah berkelanjutan lama sekali ya asam lambung itu, ya rasa percaya diri nggak ada, kapan saya sembuh gitu.
serasa di PHP oleh waktu. Kadang istri saya bilang, alah nanti sebulan nak sembuh. Ternyata dalam waktu sebulan juga belum sembuh. Nanti 3 bulan sembuh. Ternyata dalam waktu 3 bulan juga belum sembuh. Nah, terus tip-tip apa sih Bapak saat alami asam lambung? Ini sebenarnya juga sama saya kira untuk bagi Anda juga, tetap menjaga pola makan ya. Tentunya makan yang menjadi pantangan misalkan asam, terus bertepung, berlemak tinggi yang mengandung gas. Nah, tentunya itu tidak dianjurkan untuk kita makan ya, apalagi yang bersoda. Nah, di sini kita jadi bingung. Bingungnya kenapa, Pak? Makan ini jadinya takut, makan itu takut dan sebagainya, akhirnya kita kurang gizi. Nah, kalau sudah kekurangan gizi, pasti badan itu lemes ya, nggak berdaya, mau beraktivitas males. Nah, dan itu wajar sekali, apalagi kalau Anda makannya bubur terus, makan yang lembek-lembek bubur terus. Nah, itu justru menjadikan kita itu lemes ya, lemes. Dan tidak serta-merta asam lambung itu sembuh saat kita misalkan ya minum obat, terus makan yang lembut-lembut, itu tidak serta-merta langsung asam lambung itu kita itu sembuh. Karena begini ya, asam lambung yang dialami orang-orang yang biasa itu misalkan ya, asam lambung ini minum obat sudah sembuh, tapi kita lain, saya lain. Asam lambung ini sudah berlangsung lama, sudah menimbulkan kecemasan, ketakutan, takut kena penyakit ini, takut penyakit itu, atau istilahnya hipokondria. Nah, ini yang menjadi dilema, akhirnya pikiran kita bergejolak. Kalau pikiran kita sudah merasa takut, cemas, menebak-nebak sendiri dan sebagainya, ya nanti dilemanya adalah kita sakit psikis dan sakit raga, begitu. Pikiran kita sakit, raga kita sakit, terutama lambung. Karena pernah saya baca bahwa lambung itu adalah otak kedua manusia. Nah, itu. Jadi gimana kondisi lambung kita bermasalah, terutama asam lambung dan sebagainya, atau mah juga ya. Beda ya asam lambung sama mah ya. Ini yang saya bahas asam lambung. Ketika lambung kita bermasalah, misalkan asam lambung, maka pikiran kita juga akan bermasalah. Dan sebaliknya, ketika pikiran kita bermasalah, kadang lambung ini juga bermasalah, tapi itu tidak untuk semua orang ya, tidak untuk semua orang. Karena kenapa tidak untuk semua orang? Saya pernah survei orang yang alami asam lambung yang tidak menimbulkan kecemasan. Udah hanya asam lambung saja, dikasih obat sembuh, setelah dia pantangan makan ini sembuh. Nah, itu beda dengan yang kita alami. Kita itu sudah sakit lambung, sakit raga, pikiran kita juga sakit gitu. Nah, ini jadi kita harus memahami tentang keadaan ini. Biasanya dokter itu ngasih obat yaitu omeprazol, sulfatra atau apa, terus antasida dan sebagainya untuk menurunkan kadar asam lambung. Ada teman saya juga yang sudah pernah diendoskopi, tetapi dengan diendoskopi itu tidak serta-merta ini diobati langsung sembuh, enggak gitu. Jadi endoskopi itu hanya untuk mengetahui apa ya, mungkin ada luka atau apa ya, itu loh. Dan tidak serta-merta dengan endoskopi itu langsung disuntikan obat ini, enggak. Pernah saya tanya gitu, mohon maaf kalau saya salah ya gitu. Jadi kalau Anda misalkan ya, oh coba saya endoskopi, nah itu harus petunjuk dokter saja ya. Kalau dokter menyarankan coba endoskopi ya, lakukan saja itu. Nah, sekarang begini, Pak Yono alami asam lambung dulu atau anxiety disorder atau psikosomatik dulu? Misalnya Anda tanya gitu. Saya pertama alami asam lambung dulu ya. Asam lambung selama lupa saya, lama pokoknya. Setelah itu asam lambung saya sembuh total. Saya nyatakan sembuh total karena saya sudah merasakan enak ya, sudah merasakan fit, sudah bisa berolahraga. Nah, selang beberapa bulan asam lambung saya sembuh, tapi kenapa saya itu alami panic attack gitu. Jadi saya pertama itu belum tahu kalau itu panic attack ya. Saya main badminton. Habis main badminton itu kayak napas tersengal-sengal ya, napas pendek, jantung berdebar-debar, mau
pingsan, ya gelisah, wah takut mati dan sebagainya. Wah pokoknya nggak karuan tuh, dikerokin minum air panas, teh panas, minum tolok angin dan sebagainya. Kok masih berkelanjutan begini gitu. Nah ternyata itu panic attack. Jadi saya alami panic attack pertama waktu setelah bermain badminton itu ya. Jadi saya belum tahu loh, saya ini kena anxiety disorder. Itu belum tahu saya. Jadi masih awam saya. Nah, itu bahasanya nanti aja. Sekarang terapinya saya itu apa? Nah, terapinya saya memang terutama kita kalau sakit ya datang ke dokter gitu. Tapi sebagian orang memilih untuk pengobatan sendiri. Saya ke dokter ya, gonta-ganti dokter. Terus terang gonta-ganti dokter. Nah, setelah dokter, terapi obat, ya itu sembuh, terus kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi, kepanikan itu makin parah lagi, sampai saya itu pergi ke dukun pernah, katanya saya disantet orang dan sebagainya. Tapi saya nggak percaya masalah itu, katanya saya diguna-guna orang, katanya di rumah saya ditanami sesuatu yang membuat saya sakit. Saya itu sebenarnya nggak percaya ya, sampai saya pergi ke pengobatan tradisional ya. Langsung ditarik 2 juta itu. 2 juta seminggu sembuh. Oke. Saya beli obatnya 2 juta. Saya minum selama 2 minggu, nggak ada perubahan. Saya datang lagi, kok nggak ada perubahan, Pak? Gini. Padahal saya sudah minum rutin obat itu. Saya ganti ya obatnya, bilang gitu. Ya. Bayar lagi. Saya minum lagi, masih saja begitu. Wah, pokoknya malah, wah, itulah ya. Itu selama ya setahun lebih, bertahun-tahun lah itu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk begini, cobalah saya dapat informasi dari teman, dia pernah kena asam lambung yang kronis juga. Dia itu memanfaatkan temulawak terus kayu secang. Nah, kayu secang itu apa? Nanti ada browsing di Google ya, kayu secang itu. Nah, jadi begini. Setelah itu obat saya hentikan dulu ya. Obat saya hentikan dulu. Saya cobalah terapi kayu secang sama temulawak. Tapi kunyit enggak saya sih. Kunyit enggak. Kalau teman saya pakai kunyit. Karena beda orang itu mungkin beda ya. Jadi mungkin cara saya ini nanti cocok atau enggak untuk Anda ya. Saya mohon maaf karena yang saya sampaikan ini sesuai dengan pengalaman saya. Jadi temulawak dikupas, setelah dikupas dibersihkan dulu ya, terus diiris-iris seperti kerupuk, diiris-iris tipis-tipis seperti kerupuk. Habis itu dijemur yang harus kering, betul-betul kering. Supaya apa? Katanya supaya gasnya itu hilang gitu. Nah, untuk kayu secangnya, jadi saya di tempat saya kan banyak kayu secang. Saya diambilkan kayu secang kayu secang itu tumbuhan perdu ya, tumbuhan liar gitu. Gampang kalau di tempat saya. Jadi kayu secang nanti setelah dibelah kecil-kecil ya, terus dijemur sampai kering juga gitu. Penyajiannya itu saya dulu temulawak di kayu secang, saya nggak pakai takaran, pokoknya nggak pakai takaran khusus, pokoknya saya rebus gitu aja. Saya rebus, saya minum tiap pagi dan sore sebelum makan gitu. Itu saya terapi terus, dan itu dalam waktu yang lama ya, berbulan-bulan ya, nggak langsung sembuh, enggak. Memang harus sabar gitu. Jadi Anda boleh meniru tips dari saya, atau Anda, wah nggak cocok Pak, kayu secang sama temulawak, saya minum temulawak malah begini dan begini. Ya, kalau temulawak itu kalau Anda sajikan diperas, diparut terus diperas, itu jangan banyak-banyak ya. Nanti perut Anda malah kembung gitu, malah ada gasnya gitu, terasa gitu. Memang lebih baik itu dipotong-potong kayak kerupuk, terus dijemur sampai kering gitu. Nah, itu terapi saya lakukan terus sampai berapa lama saya nggak tahu. Akhirnya saya itu ya sudah dibilang sembuh itu. Dan itu yang seperti saya sampaikan tadi, setelah sembuh saya total, akhirnya berat badan saya naik
Tapi selang beberapa bulan saya kok alami yang namanya panic attack. Tapi sebelumnya saya nggak tahu kalau itu panic attack ya. Itu. Nah, jadi itu pengalaman saya. Ini runtut satu persatu dulu. Tentang anxiety-nya ya di video saya kan sudah ada. Ini saya bahas asam lambung saya yang saya alami kronis sekali gitu. Ya itu aja ya. Apalagi yang saya sampaikan? Udah, saya konsep itu aja dulu. Mungkin hanya begitu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.